Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Dila Meliani, dan teman saya, Ulfah Samratul Puada. Pada hari ini akan memaparkan materi tentang kebijakan dan inovasi teknologi informasi dan komunikasi. Kita akan membahas tentang konsep e-learning. Yang pertama ada pengertian e-learning. E-learning merupakan susunan dari dua bagian, yaitu berupa singkatan dari kata elektronika dan learning yang berarti pembelajaran. Jadi e-learning dapat diartikan sebagai kegiatan pembelajaran yang menggunakan bantuan jasa dari perangkat elektronik. Pada pelaksanaannya, e-learning bisa menggunakan beberapa bentuk jasa, baik itu audio, video, dan perangkat komputer, atau bisa menggunakan jasa yang terbentuk dari kombinasi ketiganya. Kemudian, menurut Brown 2000 dan PSI 2001 dalam Siahaan 2002 mengatakan bahwa e-learning secara sederhana merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet, LAN, WAN sebagai metode penyampaian, interaksi, dan fasilitas yang didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya. Kemudian menurut Ono Purbo dalam Amin 2004 menjelaskan bahwa istilah dalam e-learning adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha-usaha pelajaran lewat teknologi elektronik internet, satelit, tape audio atau video, TV interaktif, dan CD-ROM adalah sebagai alat elektronik yang digunakan. Pengajaran boleh disampaikan pada waktu yang sama, atau synchronously, ataupun pada waktu yang berbeda, atau asynchronously. Selanjutnya ada karakteristik e-learning. Yang pertama yaitu memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Dengan memanfaatkan jasa teknologi elektronik, bisa mendapatkan informasi dan komunikasi dengan cepat dan mudah antara pendidik dan peserta didik ataupun antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Yang kedua ada memanfaatkan media komputer seperti jaringan komputer atau komputer network atau digital media. Yang ketiga ada menggunakan materi pembelajaran untuk dipelajari secara mandiri atau self-learning materials. Yang keempat ada materi pembelajaran dapat disimpan di media digital sehingga dapat diakses oleh pendidik dan peserta didik kapan saja dan di mana saja bila memerlukannya. Selanjutnya ada manfaat e-learning. Manfaat e-learning ini dapat dilihat dari 3 sudut, yaitu yang pertama dari sudut peserta didik. Manfaat e-learning ini dapat mengatasi siswa yang belajar di sekolah-sekolah kecil di daerah terpencil untuk mengikuti mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diberikan di sekolahnya. Kemudian, mengatasi siswa yang mengikuti program pendidikan keluarga di rumah atau homeschooler untuk mempelajari materi yang tidak dapat diajarkan oleh orang tuanya seperti bahasa asing dan keterampilan di bidang komputer atau IT. Yang ketiga, mengatasi siswa yang merasa fobia dengan sekolah atau peserta didik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah yang putus sekolah tapi berminat melanjutkan sekolahnya. Kemudian yang terakhir, tidak tertampung sekolah konvensional untuk mendapatkan pendidikan. Kedua, manfaat dari e-learning adalah dari sudut seorang pendidik. Menurut Sukartawi, dalam Siahaan beberapa manfaat yang diperoleh guru adalah guru dapat lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang terjadi. Kemudian, waktu luang yang dimiliki akan relatif banyak. Dan mengecek apakah peserta didik telah mengerjakan soal-soal latihan setelah mempelajari topik tertentu, serta memeriksa jawaban peserta didik dan memberitahukan hasilnya kepada peserta didik. Yang ketiga, ada manfaat e-learning dari sudut penggunaan jaringan internet dalam pembelajaran. Antara lain, yang pertama, pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi dengan mudah dan cepat menggunakan fasilitas jaringan internet
tanpa ada batas jarak, waktu, dan tempat. Yang kedua, pendidik dan peserta didik dapat menggunakan materi pembelajaran yang ruang lingkup dan urutannya sudah sistematis terjadwal melalui internet. Yang ketiga, dapat menjelaskan materi pembelajaran yang sulit dan rumit menjadi mudah dan sederhana. Bagian terakhir dari konsep e-learning yaitu ada fungsi e-learning. Menurut Siahaan tahun 2002, ada 3 fungsi pembelajaran berbasis komputer dan jaringan terhadap kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau classroom instruction, yaitu yang pertama sebagai tambahan atau suplemen. Dikatakan sebagai tambahan apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan menggunakan pembelajaran elektronik atau tidak, karena tidak ada kewajiban atau sebuah keharusan bagi peserta didik untuk mengaksesnya. Namun, meskipun bersifat opsional, ketika peserta didik memilih memanfaatkannya, tentu akan menambah pengetahuan dan wawasannya. Yang kedua, sebagai pelengkap atau komplement. Berfungsi sebagai pelengkap apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam kelas. Ketiga, ada fungsinya sebagai pengganti atau substitution. Ada 3 alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih, yaitu yang pertama ada sepenuhnya secara tatap muka atau konvensional, yang kedua sebagian internet, dan yang ketiga sepenuhnya melalui internet. Selanjutnya ada pengembangan pembelajaran melalui internet. Yang pertama ada pengembangan model e-learning menurut pendapat Hauge. Terdapat 3 kemungkinan dalam mengembangkan sistem pembelajaran berbasis internet. Yang pertama ada web course. Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan jarak jauh. Pada jenis ini, guru dan siswa tidak perlu untuk bertatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet. Yang kedua ada web-centric course. Web-centric course adalah penggunaan internet yang memadukan sistem jarak jauh dan tatap muka. Jadi sebagian materi disampaikan melalui internet dan sebagian lainnya melalui tatap muka. Jadi dalam jenis ini fungsinya saling melengkapi. Yang ketiga ada web enhanced course. Adalah pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Jadi peran dosen di sini dituntut untuk menguasai teknik mencari informasi di internet, membimbing siswa mencari dan menemukan situs-situs yang relevan dengan bahan ajar, menyajikan materi melalui web yang menarik dan diminati, melayani bimbingan dan komunikasi melalui internet, dan kecakapan lain yang selanjutnya ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk membangun sebuah sistem e-learning menurut Henderson. Yang pertama itu ada menentukan tujuan dari sistem e-learning. Pada tahap ini, pengembang sistem harus menentukan apa yang ingin dicapai dengan learning tersebut. Lalu yang kedua, memulai sistem dalam skala kecil. Sebaiknya learning dimulai dari unit yang terkecil dan dievaluasi sepenuhnya terlebih dahulu untuk menjadi model bagi sistem dalam skala yang lebih besar. Lalu yang ketiga, mengkomunikasikan dengan peserta didik. Pada tahap ini, pengembang sistem e-learning seharusnya selalu mengkomunikasikan sistem yang sedang dicoba dibangun kepada peserta didik, agar peserta didik memahami tentang sistem yang dibangun dan dikembangkan. Lalu yang keempat, ada melakukan evaluasi secara berkesinambungan. Evaluasi terhadap sistem dan segenap aspeknya perlu dilakukan secara terus-menerus untuk menjamin keberhasilan penerapan e-learning. Lalu yang kelima, mengembangkan sistem dalam skala lebih besar. Setelah sistem mencapai keberhasilan dalam skala kecil, maka selanjutnya adalah mengembangkan sistem dalam skala besar.
Selanjutnya ada contoh kebijakan dan inovasi TIK di sekolah dasar. Sebagaimana dijelaskan dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018 pasal 2A ayat 1 yang berbunyi muatan informatika pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dapat digunakan sebagai alat pembelajaran atau dipelajari melalui ekstrakurikuler atau muatan lokal. Dari penjelasan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru di jenjang SD atau MI harus memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran secara langsung maupun sebagai ekstrakurikuler atau muatan lokal. Maka contoh kebijakan dan inovasi TIK di sekolah dasar adalah guru dapat menggunakan laptop, proyektor, LCD, PPT, DVD, pembelajaran, email, dan internet dalam mempersiapkan dan melalui proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, TIK bisa digunakan sebagai yang pertama sumber belajar. Sumber belajar adalah penyajian bahan atau materi dari guru. Sumber belajar melalui TIK dapat berupa mencari materi secara mandiri berbasis online atau e-learning. Kemudian yang kedua adalah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi. Digunakan sebagai media pembelajaran dapat berupa aplikasi yang dibuat sendiri atau hasil unduhan. Materi yang disajikan melalui audio visual, dan presentasi dengan menggunakan PowerPoint.